Selamat datang di Tulungagung, Jawa Timur. Di kota yang dikenal dengan julukan Ingandaya atau industri pangan dan budaya ini, ada beragam kudapan yang sudah melegenda. Camilan kecil bertekstur renyah dengan isian kacang tanah adalah salah satu di antaranya. Ini dia, kacang Shanghai. Kacang Shanghai atau yang biasa disebut dengan kacang atom telah eksis sejak tahun 50-an di Tulungagung. Saat ini ada belasan pengusaha kacang Shanghai, mulai yang berskala rumahan hingga berskala besar. Salah satu pabrik kacang yang memproduksi belasan ton kacang Shanghai setiap hari berada di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini kita akan bikin kacang Shanghai ya. Kacang Shanghai. Yang bahan bakunya ya ini. Karung-karung yang berisi dengan kacang-kacangan. Tapi ini dingin karena suhunya minus 10 derajat Celcius. Amin. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Bahan utama membuat kacang Shanghai tidak lain dan tidak bukan adalah kacang tanah. Ya, selain tepung, bawang putih juga merupakan bahan baku utama kacang Shanghai. Ini adalah bawang putih. Dalam sehari ini bisa menggunakan bawang putihnya nih minimal ya. Ini 400 kg. Kulit bawang putih harus dibersihkan, sebab kalau tidak, kulit kacang atom akan menjadi lebih gelap, tidak putih bersih. Setelah dikupas bersih, bawang putih kemudian digiling hingga hancur. Ciri-ciri bawang putih yang berkualitas baik adalah mengeluarkan aroma segar dan sedikit pedas khas bawang hingga berwarna putih bersih. Bawang putih selesai. Waktunya kita masuk ke bahan utama hari ini, yaitu kacang tanah. Dan ini juga proses yang tidak boleh terlewat. Ini adalah proses sortir kacang. Jadi ukuran kacang itu kalau yang masuk dalam kategori besar, dia tidak akan lolos ke bagian bawah, tapi langsung siung glosor. Kalau yang ukuran agak kecil, dia akan masuk ke bagian bawah. Kenapa ini penting? Karena kalau lagi digoreng, yang satu masih mentah, yang satu udah matang. Atau malah yang satu malah pas matang, tapi yang satu malah gosong. Jadi ukuran itu sangat penting untuk proses selanjutnya. Ini tidak boleh kelewat. Kurang lebih 10 ton kacang tanah disortir setiap hari di sini. Kacang akan terbagi dari ukuran 4 sampai 8 mm. Kacang yang sudah diayak harus melalui tahap pemisahan secara manual. Proses ini membutuhkan ketelitian juga kesabaran. Ya, selain memisahkan kacang yang berwarna hitam atau tidak berbentuk lonjong sempurna, kacang yang sudah tidak memiliki lapisan kulit ari kacang tanah juga tidak dapat digunakan untuk membuat kacang Shanghai. Setelah itu, kacang akan ditimbang dan dicek sekali lagi oleh kepala produksi bagian sortir. Wah, ketat ya. Tapi kadang dari produsen itu ada mungkin ke bawah kulitnya atau ke bawah kacang yang kurang bagus, dalam artian mungkin agak kisut atau agak hitam. Kalau ada lagi juga yang agak nakalan, kadang ada batu atau gimana gitu ya, Mas. Setelah melalui proses sortir yang panjang, waktunya membuat lapisan kulit luar dengan alat molen kacang atom. Si bulat putih yang mempunyai rasa asin gurih ini terbuat dari tepung terigu dan campuran larutan tepung kanji yang sudah dicampur bawang putih giling. Ini bagian yang paling tricky sih ternyata buat saya, karena kesuksesan si kacang atomnya itu ditentukan juga nih dari sini. Ini kalau sampai yang ini gagal, menggumpal, nggak enak. Ataupun kalau ketipisan tepungnya nggak enak, ketebelan juga nggak enak. Proses penggilingan menggunakan mesin molen sangat efektif untuk mencampurkan semua bahan ini. Selain itu, alat ini juga mampu menciptakan tekstur bulat pada lapisan luar kacang. Mata saya mulai terasa perih karena dalam sekali aduk, bawang putih yang digunakan mencapai puluhan kilogram. Diperlukan kelincahan tangan dalam meracik adonan dan bergerak aktif di dalam mesin. Karena takaran saya tidak pas antara bawang putih dan tepung tapioka, kacang buatan saya malah jadi banyak lengketnya nih. Nggak gampang, saya pikir tuh cuma tinggal nuang doang. Tapi kalau komposisinya nggak pas, Iya, biar ya. jadi harus setara dulu sama tepung. Harus setara ya. Iya, jadi nggak tambah lengket. Setelah seluruh kulit kacang tanah terlapisi dengan tepung dan bawang putih, kacang akan kembali disortir menggunakan mesin pengayak. Dan
kacang yang terlalu kecil harus diulang proses pelapisannya hingga mendapat ketebalan yang diharapkan. Dari sinilah cikal bakal nama kacang Shanghai. Masyarakat Jawa Timur awalnya menyebut kacang ini dengan nama canggei atau membuat kacang sambil digei atau digoyang hingga membuat bulatan kecil seperti kelereng. Tapi kalau coatingnya nggak bagus tuh ciri-cirinya gimana, Mas? Anunya mas, untuk teksturnya ini mas kurang rata, tidak bundar mas. Ini lengket-lengket ini mas. Ini kan kacangnya ada dua ini. Kacangnya ada dua. Kalau yang ini? Ini agak bagus kan sendiri-sendiri. Nah, Satu-satu. kalau kacang yang seperti ini tuh yang standar bagus ya? Iya yang standar. Setelah itu kacang Shanghai siap digoreng. Suhu yang diperlukan untuk proses penggorengan berada di kisaran 90 hingga 120 derajat Celcius tergantung ukuran kacang. Pelan-pelan Mas. Kalau nggak ntar muncrat panas Mas. Oh jadi kalau misalkan dituang langsung blek nggak pelan-pelan itu kenapa tuh? Takutnya lengket, nyangkut di situ. Kelep atau nyangkut malah jadinya sia-sia yang udah kita perjuangin dari tadi ya. Ya harus sabar, nggak boleh keburu-buru, sudah memasuki fase terakhir. Jangan sampai salah. Kacang Shanghai atau kacang atom akan digoreng sekitar 17-18 menit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Walau sudah ada standar waktu penggorengan, tetap kita cek manual juga ya. Gimana Mas caranya coba? Dari ini kan, Ah, ini masih belum. suaranya masih beb, masih beb. Tapi kalau udah pak, itu udah matang. Udah matang. Oh, ini masih belum ya, dikit lagi. Setelah matang sempurna, kacang akan masuk ke dalam alat pengering untuk menghilangkan kadar minyaknya. Merata, kalau kita makan kacangnya aja. Sudah matang. Kalau yang suka makan sayur asem, kira-kira teksturnya seperti itu tuh. Masih agak ada crunchy-nya dikit. Tapi tepungnya ini nih, yang buat saya butuh perjuangan buat bikinnya. Kalau yang udah dingin pasti enak, lebih crunchy. Kita lanjut. Kacang akan dimasukkan ke dalam mesin putar selama 10 hingga 15 menit atau hingga tidak ada minyak yang menetes. Dan setelah matang, dia akan naik ke atas untuk dimasukin ke dalam spinner yang untuk mengeringkan. Mungkin kalau yang pakai mesin cuci di rumah, nah bagian mengering bajunya itu di depan situ tuh. Pemisahan minyak dari makanan ini bertujuan untuk mempertahankan tekstur makanan yang renyah dan memperpanjang usia simpan. Kacang Shanghai yang sudah ditiriskan tidak bisa langsung dikemas, melainkan harus disimpan terlebih dahulu selama beberapa hari. Setelah didiamkan, tadi kurang lebih sekitar 2-3 jam, dia langsung ditutup dengan kertas apa waktu itu? Kertas merang dan juga dengan jaring, dan akan kembali didiamkan itu minimal sekitar 1 hari lah ya. Kalau enggak nanti dia akan rasanya tuh kata banget tengik ya Bang ya? Ya. Itu rasanya yang nggak enak gitu ya? Nggak enak, baunya cuma Nggak enak, baunya tengik, pelanggan pasti komplain ya. Kacang Shanghai dikemas dalam berbagai ukuran, dari yang terkecil mulai Rp2.000 hingga ukuran besar dengan harga jual puluhan ribu rupiah. Ini adalah kacang Shanghai atau kacang atom yang sudah didiamkan, ya kalau ini 2 hari informasinya. Dan kita akan coba se-crunchy apa, kalau tadi kan lembek. Hal pertama yang saya rasakan adalah bawang putihnya kenceng. Dan aftertaste-nya itu nati banget. Kacangnya tuh berasa banget kalau kacangnya tuh kacang yang fresh. Dan matangnya juga matang yang sempurna. Selain dijual di berbagai penjuru tanah air, kacang Shanghai khas Tulung Agung juga sudah merambah pasar mancanegara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Arab Saudi. Menyiasati harga, nah, bawang itu biasanya cuma berapa? Di bawah 20.000, 12.000. Sekarang ini sampai 30.000 lebih. Bayangkan harga kacang tidak bisa naik. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya itu tadi, menyiasati, kita ada kontrak. Eksis sejak 42 tahun yang lalu, kacang Shanghai atau kacang atom di pabrik ini sudah menjadi salah satu buah tangan khas dari Tulung Agung.
Selain dikenal karena rasanya yang gurih dan aroma bawang putih yang kuat, kacang Shanghai Tulungagung juga dikenal karena harganya terjangkau. Dan seperti inilah kisah segmen Sehari Menjadi kali ini. Sehari menjadi pengusaha dan juga produsen kacang Shanghai. Mau beli yang 2000 bisa, mau beli yang ukuran besar puluhan ribu bisa, tergantung pilihan Anda. Tapi jangan lupa dihabiskan karena bikinnya susah. Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Tulungagung, Jawa Timur. Masih? Amin. Oke.